Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog sederhana gua. Nah, hari ini gua mau ngomongin tentang apa aja sih yang perlu teman-teman cek sebelum berangkat mudik. Karena ini kalau nggak salah 20 harian lagi ya. Sekarang kan udah puasa ke-9 atau ke-10 gitu. Dan 20 hari lagi kita beberapa akan melakukan perjalanan jauh. Nah, langsung aja kita belajar bareng. Apa aja yang perlu kalian cek sebelum bepergian jarak jauh dengan mobil. Yuk kita cek. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu kita cek sebelum kita melakukan perjalanan jauh? Karena ini kan musim mudik ya, dan musim mudik itu biasanya trafficnya nggak kayak biasanya, macet, kemudian apalah yang intinya mobil bakal lebih capek gitu. Kalau biasanya nggak musim mudik, misalkan teman-teman mudik ke Jogja gitu, biasanya kan lancar itu 8 jam gitu. Kalau musim mudik itu bisa lebih dan trafficnya macet, dan kalau macet nggak bohong, kalau mobil bakal lebih capek, tingkat stressingnya lebih tinggi ketimbang traffic biasanya kalau nggak musim mudik. Nah, apa sih yang perlu kita cek sebelum kita bepergian jarak jauh di musim mudik? Kalau gua nih ya, kalau gua itu yang pertama gua cek itu kaki-kaki, teman-teman. Kenapa kaki-kaki? Karena kaki-kaki itu kalau amit-amit kejadian apa-apa di jalan itu sebenarnya lebih mengancam fisik kita gitu, atau lebih mengancam nyawa kita. Kalau mesin yang trouble di jalan ya udahlah ya, mesin mati, kemudian mobil menepi gitu. Tapi kalau kaki-kaki, kenapa gue bilang ini sangat penting buat keselamatan? Karena kaki-kaki itu isinya kan bisa rem, bisa suspensi, bisa pelek, dan juga bisa ban. Contoh simpel, kalau remnya kenapa lu nggak bisa berhenti kan, itu bahaya banget gitu. Jadi gue notice ke kaki-kaki untuk di awal. Nah, di kaki-kaki itu yang gue bilang ada ban, ada pelek, ada suspensi, dan juga ada rem. Kita mulai dari ban dulu, teman-teman. Jangan lupa cek kondisi bannya nih, apakah masih layak atau enggak. Teman-teman bisa langsung cek fisik ban tersebut. Kalau bannya udah tua gitu ya, udah 5 tahun, kemudian ada retak-retak gitu, lebih baik diganti, karena bahaya banget, terlebih musim hujan begini ya. Kalau kembangannya udah tipis, teksturnya udah pada hilang, itu potensi banget terkena gejala hydroplaning, teman-teman, atau aeroplaning ya, gue lupa nama istilahnya gitu. Jadi kayak mobil kena air, hilang kendali, oversteer, bahaya banget, teman-teman. Kemudian yang tadi tuh ban ya, udah diperiksa apakah masih layak. Oh ya, satu lagi nih, kalau teman-teman kan banyak tuh promo-promo di marketplace ya, promo ban lebih murah. Perhatiin produksi bannya. Kalau produksi bannya udah lebih dari 3 tahun, mendingan di skip dulu. Mendingan beli lebih mahal tapi kualitasnya bagus dan kita aman di jalan, teman-teman. Nah, itu ban. Kemudian periksa kondisi remnya. Apakah kampas remnya itu masih bagus? Nah, kalau kampas rem udah habis, biasanya tuh kalau teman-teman injek remnya itu bakal bunyi kayak besi ketemu besi gitu, srot gitu. Itu tandanya kampas remnya udah perlu diganti, teman-teman. Dan satu lagi yang lebih penting adalah periksa juga kondisi bearingnya. Karena gue punya pengalaman itu gara-gara bearing rem mobil jadi blong, teman-teman. Jadi periksa juga kondisi lahar atau bearing rodanya. Kalau bearing udah mau rusak, itu biasanya kalau teman-teman jalan itu bakal muncul dengungan dari ban tuh. Periksa pokoknya bearingnya masih bagus atau enggak. Karena kalau bearing udah jelek seperti yang gue bilang, itu bakal bisa bikin remnya blong. Nah, teman-teman kalau mau tahu gitu ya kenapa bearing bisa bikin rem blong, teman-teman bisa nonton video di sini. Gue pernah bikin konten tersebut bersama Bang Gendut, bisa tonton di sini nih, teman-teman. Bearing bisa bikin rem blong. Bearing macet, kampas otomatis panas. Seal yang di kaliper panas, oli
rem panas, Panas, naik ke master. Lanjut lagi ke kaki-kaki. Jangan lupa juga dicek tuh yang tadi bearing, kemudian terot-terotnya, dan juga suspensinya, shock breaker gitu. Biar aman di jalan, teman-teman. Nah, itu sektor kaki-kaki. Kemudian baru masuk ke mesin nih. Mesinnya kita cek seperti apa. Bentar, gue buka dulu. Kita cek bagian mesinnya. Ini sorry, mesin gue kotor banget. Nah, dicek bagian mesinnya, yang paling penting itu adalah cooling system ya. Karena mesin itu musuh utamanya adalah panas. Jadi dicek nih radiatornya apakah masih bisa bekerja dengan baik. Karena yang tadi gue bilang kalau musim-musim mudik itu kan trafficnya padat, lu kena macet. Jadi mobil lebih stres dan panasnya nggak bohong, lebih lebih panas daripada kalau trafficnya lancar. Makanya dicek radiator ya, cooling system ya, karet-karetnya, kemudian dicek apakah air radiatornya berkurang atau enggak, dan jalur-jalurnya dicek lagi tuh untuk cooling system ya teman-teman. Dan kalau mobil-mobil kayak gini itu dia masih visco, jadi putaran fan-nya diatur masih ngikutin mesin. Kalau mobil modern itu biasanya udah electric fan, jadi electric fan-nya jangan lupa dicek tuh. Kalau ini kan masih visco, cenderung lebih relatif lebih relatif aman selama karet-karet visco beltnya ini masih bagus. Oh ya, jangan lupa juga dicek karet-karet beltnya ini tuh teman-teman. Kemudian kalau yang mesin bensin kayak gini, dicek juga apakah businya masih bagus, koil-koil ya, pengapiannya. Kalau ini kan nggak pakai koil ya, namanya diesel gitu, nggak pakai koil. Dan cairan-cairan yang ada di sini kayak power steering, kalau power steeringnya masih pakai hidrolik, dicek apakah olinya masih cukup bagus gitu, dan juga volumenya masih sesuai yang dianjurkan. Terus oli mobil juga jangan lupa dicek, dan oli matic. Tapi yang penting banget itu adalah cooling system, karena nggak bohong ya, kalau mobil overheat itu bikin PR banget. Dan kalau separah-parahnya bisa bikin lu turun mesin kalau ampe nge-gym gitu. Itu perlu diperhatikan teman-teman. Lanjut lagi, kayaknya udah ya. Jadi bisa disingkat, kalau zaman dulu itu bukan zaman dulu sih, sebelumnya gue pernah bikin konten, yaitu kalau lu mau singkat itu power, paper, surat-surat gitu. Kalau lu sebelum perjalanan jauh periksa STNK-nya dan lain-lain tentang administrasi gitu, biar legal di jalan. Kemudian O-nya itu oil, oli-oli yang ada di mobil. Kemudian W-nya itu water, jadi kayak air radiator, dan juga perairan di sini kayak air buat kaca wiper, itu perlu diperhatikan. Kemudian E-nya itu electrical, gue lupa nih, kayak aki gitu, itu juga perlu diperhatikan. Nah, ini aki juga penting banget, karena mau mobil baru, mau mobil lama, itu kalau akinya udah mau rusak gitu ya, itu bakal bikin PR banget teman-teman. Jadi periksa akinya. Nah, kalau mobil diesel gini cenderung lebih dari 2 tahun ya, karena ampere gede. Ini udah lebih dari 2 tahun mobil gua. Kalau mobil bensin bahkan ada yang 2 tahun, apalagi yang hybrid gitu. Itu perlu banget dicek akinya, karena itu cukup vital teman-teman. Nah, itu di bagian mesin. Kemudian kalau di bagian dalam yang perlu diperhatikan apa aja nih? Nah, kita pindah mobil nih. Sekarang gue lagi di Alphard nih. Apa aja sih yang perlu kita perhatiin kalau di dalam? Yang pertama itu sebenarnya AC ya, untuk kenyamanan terutama. AC diperhatikan apakah dia masih berfungsi secara maksimal gitu. Kalau udah dikira-kira hembusannya kurang nih, lu pergi aja ke bengkel AC. Tapi yang paling gampang lu lihat adalah filter AC-nya. Biasanya filter AC mobil, gue nggak tahu nih Alphard di mana, tapi mostly itu berada di sini biasanya. Kalau mobil biasanya ya dicek apakah masih bersih atau udah kotor. Kalau udah kotor lebih baik diganti teman-teman. Itu AC. Kemudian ini nih yang nggak kalah penting adalah kalau biasanya teman-teman jarang bawa mobil gitu,
kemudian mobil itu mau dibawa pergi jauh atau mudik, usahakan jadi sering dibawa gitu, dirasain apa yang kurang gitu. Karena kalau tahu-tahu tuh mobil jarang dipakai, tahu-tahu lu bawa pergi jauh, lu bakal ngerasanya itu ketika lu udah di jalan gitu, udah nggak sempat ngapa-ngapain, ke bengkel lu nggak tahu di mana. Kalau lu bawa mobil dari sekarang dirasa-rasain gitu, itu bakal masih ada waktu untuk lu ke bengkel langganan lu dan memperbaikinya. Dan ketika lu pergi jauh bersama keluarga nanti mudik, itu lebih aman, udah nggak ada lagi yang mengganggu kenyamanan di jalan, teman-teman. Itu aja sih sebenarnya. Dan juga jangan lupa kebersihan mobil itu diperhatikan biar perjalanannya itu makin nyaman, teman-teman. Dan kalau zaman sekarang nih, gue juga kayaknya pengen pasang gitu ya, kamera berupa dashcam di sini gitu. Kalau zaman sekarang kan ya nggak bohong, lebih banyak ancaman gitu ya, atau orang yang bawa mobilnya secara tidak benar. Jadi amit-amit kalau teman-teman nanti di jalan kenapa-kenapa gitu, diisengin, minimal teman-teman punya bukti secara visual melalui dashcam. Dan dashcam itu harganya udah nggak terlalu mahal gitu, jadi banyak banget optionnya. Nah, di bawah jangan lupa lu cek harga-harga dashcam nih di link di bawah ini. Mungkin dari situ teman-teman mau beli gitu dashcam, karena penting banget dashcam zaman sekarang, teman-teman. Nah, kayaknya itu aja nih, udah mau buka puasa. Semoga ini konten bermanfaat ya, dan semoga nanti teman-teman mudiknya itu bisa aman di jalan. Nah, kalau ada teman-teman yang mau nambahin informasi ini, bisa komen di bawah biar kita bisa belajar bareng dan sama-sama pintar, teman-teman. Nasib, kayaknya itu aja. Udah mau buka puasa, mau nyari takjil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog berikutnya. See you.